Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat yang ke-17. Demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Sikap hati kita terhadap sesama. Setiap kita pasti menginginkan yang namanya diperlakukan dengan baik, dan juga mau memperlakukan orang baik. Sehingga ada statement orang yang berkata, kalau dia baik terhadap saya pasti bisa jauh lebih baik daripada dia. Tapi kalau dia jahat sama saya pun bisa lebih jahat lagi dari apa yang dilakukan kepada saya. Ini adalah sikap dan cara dan tingkah laku orang-orang duniawi. Seharusnya sebagai orang percaya yang telah menerima kasih Tuhan, kasih itu harus ada dalam diri kita. Memang agak sedikit berat dalam pelaksanaannya, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai orang percaya kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam kitab Imamat sebagaimana disampaikan oleh Allah kepada Musa untuk dilakukan oleh orang-orang Israel semasa mereka masih dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka perlu diajarkan, mereka perlu mengetahui sikap yang baik terhadap kehidupan sehari-hari. Itu makanya ada 10 Taurat yang diberikan oleh Allah kepada bangsa itu, dan aplikasi, penerapan, dan perluasan dari 10 hukum Taurat ini dikembangkan menjadi sekitar 600 lebih hukum-hukum yang harus mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nas ini diminta bagaimana mereka untuk bersikap terhadap sesama. Yang pertama, mereka diingatkan untuk jangan membenci saudara di dalam hati mereka. Orang yang membenci saudara dalam hati, orang yang mirip dengan orang munafik, yang mana orang munafik tersebut adalah di depan berkata baik, di belakang berkata jahat, di depan ngomongnya manis, di belakang ngomongnya pahit, di depan mengeluh-elukan kita, memuja-muja kita, di belakang kita dia mengata-ngatai kita, menusuk kita, atau sebutan yang lainnya. Karena itu renungan harian mengingatkan kita untuk tidak membenci saudara kita. Lalu yang seterusnya dikatakan dalam nas ini, menegur sesama dengan terus terang. Menegur, ada orang yang menegur dengan kasih dan itu bisa diterima. Tetapi tidak sedikit juga orang yang sulit menerima teguran. Kita belajar dari Daud di khotbah pertangjangan di minggu yang lalu bagaimana dia ditegur Nathan dan dia mau menerima teguran tersebut. Harusnya kita seperti itu. Dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, terkadang ada orang menegur kita, mengingatkan kita, tapi kita sulit menerima. Ketika ada yang mengingatkan, "Hei bu, ingatkan anakmu, saya lihat kemarin dia merokok." Lalu apa jawaban si ibu yang ditegur tersebut? "Anakmu lah tegur. Ngapain kau tegur-tegur anak saya? Urus anakmu sendiri." Ada yang seperti itu. Ada juga yang mengingatkan, "Bu, coba lihat suaminya. Kemarin saya lihat jalan dengan perempuan yang lain." Apa urusanmu dengan keluargaku? Hal-hal yang seperti ini yang tidak bisa menerima. Padahal apa yang disampaikan oleh orang lain adalah baik dan benar. Maka hidup saling mengingatkan itu adalah baik. Lalu yang selanjutnya melalui renungan harian ini dikatakan,
janganlah mendatangkan dosa atas diri kita sendiri. Biasanya dosa kesombongan yang sering jatuh, yang sering kita alami, di mana kita merasa tinggi hati dari orang lain dan merasa diri kita paling benar. Saya mengutip beberapa kata-kata dari Bong Chandra, seorang pengusaha. Menyindir seringkali tidak tepat sasaran, bila perlu menegur, tegurlah secara langsung dan jujur. Lalu Chiang Hai, pemerhati kemanusiaan, berkata, teguran dari orang lain merupakan suatu pujian. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, berkata kegagalan adalah teguran untuk move on. Mari kita mulai hari ini dengan belajar mengasihi keluarga kita, sesama kita, dengan menegur mereka dengan kasih. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang boleh menerapkan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari, menegur sesama kami dengan kasih, dan hidup berdampingan saling mengingatkan. Kami mulai hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.